buat background sedikit dari Karas. Jadi di Cianjur nih terjadi kejadian yang merenggut korban jiwa akibat adanya konsumsi miras oplosan begitu. Iya. Katanya ada 12 orang jadi korban, 8 diantaranya sudah tewas. Oh, Dan update terbarunya katanya ada korban tambahan yang tewas gara-gara minum ini. Kita pengen update ini ya Cut ya, bareng Yes. sama teman kita yang ada di Jawa Barat tentunya. Ada Iqbal Selamat yang akan melaporkan untuk kita di Indonesia Detik ini sore ini. Selamat sore, Kang Selamat Iqbal. sore, Kang. Selamat sore, Mas Edo, Iya, Mbak iya. Pokut. Selamat Dan sore. selamat sore juga buat Detik. Benar. Kang Iqbal, terima kasih sudah mau laporan ke kita. Ini kita mau coba update sedikit. Tadi pagi kan udah sempat update Iya, juga ya soal betul. minuman oplosan ini akhirnya merenggut banyak sekali korban di Cianjur. Kabarnya udah ada satu tambahan korban tewas lagi ya Kang? Betul, Mas Edo. Kabar duka datang dari Cianjur. Sebelumnya ada 8 orang yang tewas dari 12 orang korban yang menenggak oplosan, atau kita analogikan ini adalah minuman setan, di mana alkohol 96% dikonsumsi oleh 12 orang ini. Dan update terbarunya tadi bertambah 1 orang, jadi total 9 orang meninggal dunia akibat minuman setan ini. Wow, kalau untuk update korbannya apakah ada penambahan juga Kang? Untuk korban saat ini masih di angka 12. Karena tidak banyak juga yang memang melaporkan dan tidak tahu jumlah pasti siapa saja yang meminum. Karena informasinya dari salah satu korban yang selamat yang sekarang sudah pulang, dia juga tiba-tiba diajak ketika melintas mau nongkrong, dia diajak untuk minum, ditawari oleh minum dan dipaksa untuk minum. Dia pun sendiri tidak tahu, karena minumnya ini ternyata dari Kamis sore sampai Jumat dini hari. Dia tidak ada yang tahu persis selama periode waktu itu berapa orang yang minum. Bahkan pihak kepolisian hari ini juga membuka posko laporan siapa saja yang sudah ditawari dan sudah menenggak minuman oplosan dari alkohol murni 96% dengan minuman perasa ini. Oke. Mas boleh update ke kita nggak, mungkin dari ada temuan dari kepolisian yang bisa diupdate ke kita terkait kejadian ini? Untuk temuan dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman, tapi untuk saat ini sudah diketahui bahwa mereka membeli minuman atau alkohol murni ini dari toko online. Oke. Toko online memang E-commerce khusus menjual berarti? bahan kimia. Betul. Oh khusus. Khusus untuk kimia sebenarnya, tapi kimia non untuk dimakan dan diminum. Emang untuk disinfektan dan lain-lain seperti itu ya Mas Betul. ya? Oke. Untuk disinfektan, untuk membersih dan untuk luka. Tapi mereka menyalahgunakannya malah ditenggak begitu Kak. Ini maksudnya apakah semacam ritual yang mereka jalani atau memang kejadian yang coba-coba gitu yang mereka lakukan ini untuk minuman oplosan ini? Baik, jadi mereka memang diketahui sudah sering menenggak minuman oplosan, tapi biasanya mereka membeli. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah Kabupaten Cianjur dengan pihak kepolisian bersinergi untuk memberantas minuman oplosan yang memang beredar di warung-warung, sehingga peredarannya memang sangat sulit, sehingga mereka coba-coba untuk beli di e-commerce dengan harga yang murah. Jadi satu jerigen itu yang awalnya 190.000, tapi dengan ada potong harga mereka hanya beli dengan 60.000. Dan mereka bagi-bagi dari 5 liter itu untuk belasan orang begitu Kak. Artinya kejadiannya sudah sering dilakukan ya, alias berarti minuman ini gampang untuk ditemukan. Seberapa sulit untuk bisa memberantas minuman ini sampai ini masih bisa didapati sama masyarakat, Mas? Kalau untuk minuman oplosan yang memang belakangan ini beredar, itu sudah sangat minim di Cianjur, bahkan sudah sulit untuk didapat. Tapi karena sulitnya didapat, mereka pesan sendiri alkohol murni dari marketplace begitu. Sehingga memang harusnya sudah tidak ada peredaran lagi, mereka ngakalin dengan beli di marketplace gitu Kak. Dan mereka informasi dari warga, tadi saya sempat nanya juga, jadi bukan hanya kejadian sekali. Mereka sudah sering menegur. Bahkan yang terakhir kemarin di hari Kamis itu, saat warga menegur karena sampai larut malam mereka berkumpul berteriak dan minum-minum, tapi malah respon negatif yang diterima warga, para pelaku sekaligus korban ini juga malah emosi dan menantang warga. Daripada terjadi keributan, warga akhirnya mundur begitu. Jadi bikin onar. Bikin onar ya. Betul, tapi Kak.
6% gede Bolong banget tuh ya. rombongan lihat ya. Masalahnya yang jujur agak lagi dipikirin pas diminum Rasanya apa ya? panas Iya. gitu kan. Udah panas kayak Kok gitu bisa gak sih? gitu? Kok bisa Kok bisa tahan? gitu? Kok bisa tahan itu dia. Iya, itu kayak tapi kan ini udah beberapa kali terjadi ya Mas sebenarnya. Betul. Nah, itu tuh alasan-alasan dari yang sebelum-sebelumnya terjadi tuh sebenarnya apa sih, kayak emang kayak pingin have fun aja sama temen-temen, ataukah ada sesuatu yang Atau memang ada fenomena sosial apa gitu yang sedang terjadi di wilayah tersebut sehingga mereka akhirnya sampai memutuskan untuk minum minuman setan ini begitu. Nah, fenomenanya memang ingin coba-coba awalnya karena Coba-coba. sulitnya mendapat minuman oplosan, apalagi Cianjur ini terdapat peraturan daerah tentang 0% alkohol, di mana peredaran alkohol ini memang dilarang di Kabupaten Cianjur. Sehingga dari awalnya mencoba untuk oplosan atau kita sebut di Cianjur ini roso-roso, mereka tidak dapat sehingga coba-coba menggunakan alkohol 96%. Dan saya sempat juga ngobrol sama salah satu korban yang selamat, yang usianya 18 tahun. Ternyata dia kenapa bisa selamat, ketika ditawari 1 gelas, dia hanya coba sedikit, kemudian sisanya dibuang tanpa sepengetahuan. Karena teman-temannya ini sudah dalam kondisi tidak sadar, sehingga waktu dibuang memang tidak ketahuan. Dan kata dia, rasanya sangat panas di perut. Oh iya kan, panas. Di perut loh panasnya. Kayak ini sekali konsumsi langsung bikin nyawa di ujung gak sih? Dimulai dari leher sampai dada, kemudian perut, panas selama seharian begitu kata salah satu korban. Wow, 96% udah pasti panas seharian. Soalnya untuk luka, Bu. Ini sebenarnya untuk luka, cuma dicampur sama perasa ya Mas ya, sehingga bisa dikonsumsi begitu ya. Tapi minumnya ini gak dicampur. Malah di minumnya ini ditenggak dulu minuman alkohol 96%-nya, baru minum perasanya. Gitu. Perasanya apa? Dulu. Mungkin minuman perasanya itu untuk mengurangi rasa panas dan pahit. Oh, wow. Soda, apakah soda atau air gula atau apa? Ada dua jenis minuman yang mereka jadikan perasanya. Yang pertama soda, kemudian yang satu lagi ada minuman energi yang dalam cup. Wow. Mas kalau boleh tahu nih Mas, profil 12 orang korban dari minuman setan ini seperti apa? Apakah mereka pelajar semuanya atau sudah bekerja atau gimana? Seperti apa profilnya? Perlu diketahui juga profil dari ke-12 orang ini merupakan buruh, di mana sebagian adalah kuli bangunan, ada yang sopir angkot, ada juga yang baru lulus sekolah, karena rentang usianya itu yang paling muda itu ada yang 18 tahun yang berhasil selamat. Kemudian rata-rata yang meninggal itu di usia 30 sampai yang paling tua itu ada 55 tahun. Tapi bukankah mereka sudah mengetahui begitu ya bahaya dari mengkonsumsi minuman dengan kadar alkohol 96% seperti ini. Artinya apakah intensi selain daripada coba-coba ada intensi lain gitu yang dimaksud sama orang-orang yang meminum minuman setan ini? Untuk beberapa korban penyataannya mereka tidak tahu bahwa itu adalah alkohol 96%. Jadi yang beli ini memang hanya salah satu orang yang berinisial R. Dia membeli kemudian dimasukkan dalam botol-botol kecil dan dibagikan. Jadi sebagian orang itu mengiranya dia adalah alkohol dengan kadar rendah. Ternyata yang dikonsumsi oleh mereka adalah alkohol dengan kadar sangat tinggi 96%. Begitu Kak. Jadi ini nanti setelah penelusuran kepolisian akan ada tersangka ya Mas ya? Untuk penelusuran lebih lanjut, polisi juga masih mendalami apakah akan ada yang ditetapkan tersangka, karena orang yang membeli pertama kali alkohol 96% ini sudah meninggal juga, menjadi korban yang meninggal. Begitu Kak. Kalaupun ada tersangka nanti begitu ya dari penelusuran kepolisian, kira-kira pasal apa yang akan dikenakan? Nah, untuk pihak kepolisian sendiri belum menentukan pasal yang akan ditetapkan, karena para korban yang selamat juga belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, hanya bisa bercerita sedikit-sedikit dan tidak tahu awal mula membelinya, begitu Kak. Baik. Gitu. Nah berarti untuk kedepannya cara menanggulanginya agar ini nggak terjadi lagi seperti apa Mas? Kalau dari pihak pemerintahnya sendiri? Untuk pihak kepolisian, mereka akan lebih intens untuk melakukan razia dan pembinaan kepada masyarakat. Yang kumpul-kumpul akan dibina. Dan untuk dari pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat
agar e-commerce ini juga membatasi untuk penjualan zat-zat yang berbahaya. Meskipun zat kimia ini beredar bebas dan memang boleh di pasaran secara bebas, tapi juga harus ada ketentuan-ketentuan sehingga tidak disalahgunakan begitu, Kak. Tapi si tokonya sendiri nggak tahu kan bahwa ini akan dipakai untuk diminum atau tahu? Kalau tokonya sendiri memang sudah mencantumkan larangan bahwa kimia ini non-food grade. Oh, bukan untuk dikonsumsi, berarti emang udah ada ya tulisan itu ya? Bukan untuk dikonsumsi. Sudah mencantumkan, sudah dijelaskan, tapi ternyata oleh para korban ini malah disalahgunakan. Oke, jadi toko taunya mereka akan pakai ini sesuai dengan fungsinya gitu ya, bukan untuk diminum ya? Betul. Ya, cuma ya para korban akhirnya menggunakannya untuk sebagai minuman, oplosan, dan akhirnya begitu. Sampai saat ini dari 12 korban yang ada gara-gara minuman ini, 9 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Dan 3 orang korban lagi berarti saat ini apakah masih di rumah sakit atau sudah di rumah atau gimana, Mas? Untuk yang 3 korban, untuk dua korban sudah dipulangkan karena kondisinya membaik. Karena tadi minumnya hanya sangat sedikit, meskipun ada efek mual-mual. Tapi yang 1 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit Sayang, kerap mengeluhkan sakit dan berhalusinasi sampai saat ini. Dan sekali juga pihak rumah sakit menyebutkan juga rasa sesak di bagian dadanya. Baik. Terima kasih banyak Mas Iqbal atas laporannya. Kita akan nantikan ya bagaimana update terkait kejadian ini selanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan nggak nambah lagi korbannya. Korban yang saat ini sedang ditangani bisa segera sembuh begitu ya. Dan tidak ada lagi yang selanjutnya menjadi korban dari miras oplosan ini. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Terima kasih, selamat sore Mas. Terima kasih kembali, selamat sore dan selamat sore juga buat Detikers.